Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Yohanes yang kita dengarkan tadi merupakan bacaan Injil untuk hari raya Paskah ya. Jadi Injil Yohanes tersebut mengisahkan tentang Yesus yang bangkit. Jadi tanda-tanda yang diperlihatkan tadi akan kebangkitan Yesus ya, itu di satu sisi setelah pertama tadi perempuan-perempuan yang melihat kubur terbuka, lalu kemudian mereka tidak melihat mayat Yesus. Yang berikut, para murid yang tadi berlari sampai di kubur, mereka melihat suatu peristiwa baru atau suatu fenomena baru yang terjadi di tempat Yesus dibaringkan di kubur itu, di mana kain yang tadinya diletakkan dalam posisi waktu Yesus dikuburkan, tetapi sekarang terletak pada posisinya sendiri ya. Seperti tadi dikatakan bahwa kain kafan terletak di tanah ya, lalu kemudian kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus terletak dekat kain kafan itu. Artinya kan sesuatunya itu sudah berubah ya, dari apa yang telah mereka atau apa yang seharusnya terjadi ya. Dan teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, melihat peristiwa itu ya, murid yang dikasihi Yesus ya kemudian percaya kepadanya. Dia melihat lalu kemudian percaya. Sebenarnya Yesus ya sudah mengatakan atau mengantisipasi ya peristiwa kebangkitan itu. Dia menyampaikan kepada para muridnya ya, sebelum dia meninggal atau sebelum dia mengalami penderitaan itu ya, atau di saat-saat dia akan mengalami penderitaan, di mana Yesus menyampaikan bahwa dia akan diserahkan ke dalam atau ke tangan-tangan orang berdosa, boleh dikatakan seperti itu ya. Jadi dia akan disiksa, diludahi, dipukul, memikul salib dan disalibkan serta wafat di salib. Tetapi tidak berakhir pada kematian ya. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Justru dalam peristiwa kebangkitan inilah ya yang menjadi poin penting ya bagi kita umat Kristen maupun ya para murid lah pada waktu itu, di mana dalam kebangkitan itu sebagaimana yang Tuhan katakan bahwa Allah sudah menebus manusia dari dosa.
atau peristiwa kebangkitan itu memberikan harapan pasti kepada umat beriman, pada para rasul, akan Allah yang mempersiapkan jalan atau mempersiapkan ruang keselamatan bagi manusia dalam hidup yang kekal. Sehingga perjalanan manusia di dunia ini selalu mempunyai ujung yang pasti, ya. Bahwa Tuhan menyediakan ruang keselamatan atau keselamatan bagi manusia di dalam kebangkitan itu, ya. Atau kebangkitan Tuhan itu setidaknya itu juga membuka jalan bagi manusia bahwa Yesus itu sungguh-sungguh merupakan Allah yang datang ke dalam dunia menebus dosa manusia, di mana Dia mengasihi manusia dengan seluruh yang ada padanya. Dan juga teman-teman saudara-saudari yang terkasih, iman kita pun akan Yesus itu ya semakin diteguhkan. Yesus tidak berakhir di kematiannya di salib, tetapi Dia bangkit. Jadi kebangkitan itu setidaknya memberikan peneguhan kepada iman kita. Dan teman-teman saudara-saudari yang terkasih, peristiwa kebangkitan Yesus ini dah nantinya yang menjadi inti pokok pewartaan para murid pada waktu itu, ya. Inti pokok pewartaan gereja perdana, ya, para rasul, ya. Bahwa Yesus yang kalian siksa, yang kalian bunuh itu, Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Oleh karena itu, ya, percayalah kepadanya. Dan kami adalah saksinya, itu dikatakan oleh atau isi pewartaan para murid gereja perdana, ya. Ya, dengan demikian, ya, memang peristiwa kebangkitan Tuhan ini, ya, sungguh merupakan sesuatu yang luar biasa, yang memberikan warna baru bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dan tentunya teman-teman, sebelum Yesus atau sebelum para murid itu mewartakan kebangkitan Yesus, ya, Yesus senantiasa pada waktu-waktu ke depan menampakkan diri kepada para murid, memberikan mereka peneguhan, dan sekaligus pada saatnya Yesuslah yang mengutus mereka untuk mewartakan tentang Yesus yang bangkit, ya, atau Yesus mengutus mereka untuk mewartakan bahwa manusia harus bertobat dan hidup di dalam kebenaran. Sebab mereka sudah mempunyai jaminan hidup yang kekal, di mana Yesus sendirilah yang sudah menyiapkannya itu. Jadi pewartaan para murid itu merupakan sebuah atau kepercayaan dari Tuhan sendiri, di mana mereka diutus untuk pergi mewartakan kebangkitan Tuhan itu. Dan itulah inti pewartaan awal, ya, dari Yesus, dari para murid itu, ya, mewartakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan Yesus itu adalah sesungguhnya adalah Tuhan. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian, ya, iman kita orang Kristen yaitu, ya, merupakan iman akan Allah yang hidup, ya, Allah yang mengasihi. Jadi kita selalu diwarnai, atau iman kita itu selalu diwarnai harapan, ya, akan hidup yang kekal, yang tentunya tidak hanya terbatas pada iman dan harapan itu, diwujudkan di dalam kehidupan nyata. Artinya dalam kehidupan ini kita tidak sendiri, tetapi kita berjalan bersama yang lain, ya. Dan tentunya hakikat manusia yang saling membutuhkan, disitulah kita hadir, ya, dalam arti kasih, ya. Kasih itu yang mesti dikedepankan di sana, yang mesti dilakukan sebagai tindakan nyata dari iman kita, sehingga harapan kita pun untuk hidup yang kekal itu, ya, terpenuhi. Dengan demikian teman-teman saudara-saudari yang terkasih, peristiwa Yesus yang bangkit ini, yang menyediakan ruang keselamatan bagi seluruh manusia, bagi umat Kristen khususnya, itu merupakan keselamatan objektif. Jadi semua orang boleh masuk, siapa saja boleh masuk. Tetapi setidaknya Yesus pernah mengatakan, masuklah, berusahalah untuk masuk pintu yang sempit. Artinya kan ada sesuatu yang kita bawa memasuki ruangan itu. Di situ
yang kita sebut sebagai keselamatan subjektif itu adalah kasih. Artinya perbuatan-perbuatan kasih, perbuatan-perbuatan baik kita yang dilandasi pada sabda Tuhan atau berdasarkan apa yang diajarkan oleh gereja, tidak hanya itu yang menjadi kekuatan kita manusia, penopang kita untuk bisa masuk ke dalam pintu yang sempit, masuk ke dalam ruang keselamatan yang disediakan oleh Allah sendiri. Sehingga disitulah makna kebangkitan itu kemudian memberi pesan kepada kita bahwa keselamatan itu boleh dimiliki semua orang, umat Kristen khususnya. Tetapi untuk memasukinya harus berlandaskan kasih. Sehingga keutamaan Kristiani itu diajarkan kepada kita adalah harus iman, harap, dan kasih. Jadi ketiganya berjalan bersama, di mana ketiga keutamaan itu menjadi kekuatan kita untuk bisa memasuki ruang itu tadi, ruang keselamatan yang disediakan oleh Allah. Sehingga Paskah menjadi hal penting untuk kita ya. Inilah poin Paskah yang mungkin bagi kita sangat penting ya. Tuhan yang bangkit menyediakan ruang keselamatan bagi kita dan sekaligus mengajak kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan, melaksanakan apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui gerejanya dalam kehidupan nyata, yaitu berlaku kasih. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.